Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, member PT Kreasi 5 Pilar Indonesia di seluruh Indonesia dan mancanegara tentunya. Kita jumpa lagi di podcast kali ini dan masih tetap bersama Pak Bas yang ganteng nih. Jangan bosan ya. Jangan bosan. Karena kan Pak Bas ini kan sekarang jarang di YouTube depan nih, ya kan? Jarang di YouTube ya, karena kesibukan juga mungkin tidak bisa ikut Zoom ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari member yang memang harus kita jawab, gitu ya. Iya. Maka jumpa kita pagi hari ini, saya ingin menanyakan nih, ada member yang tanya gini Pak. Tapi sebelum Bapak tanya dulu Ya. Pak, sebelum Bapak tanya Oke. mewakili dari para member ya Pak, sebenarnya semua jawabannya itu sudah ada di marketing plan. Hanya saja gini Pak, ya intinya gini, saya dari video kali ini saya cuma berharap semua member itu jangan fokus ke jawaban saya, tapi pelajari dulu sistemnya. Oke. Baru nanti setelah Anda pelajarin, Anda dengar video ini, Anda baru, oh gitu loh. Iya. Kan ada member yang ngomong, Pak, saya sudah hampir 1 tahun ya ikut di KLPI ya. Saya tunggu-tunggu nih, tapi kok saya nggak dapat uang juga Pak. Satu tuh, silakan Pak. Oke. Pak, kalau Anda tunggu jangan kan 1 tahun Pak. Anda mau tuh, jadi gini loh Pak. Kalau yang menunggu tuh hanya Bapak Iya. dan yang lain kerja, saya optimis Pak, ini tetap berjalan. Kalau yang menunggu itu 50% Pak, yang menunggu loh 50%, yang 50%-nya kerja, saya juga masih optimis Pak. Gitu. Tapi Pak, kalau yang menunggu sudah di atas 50%, yang kerjanya di bawah 50% Pak, saya pesimis Pak. Gitu. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena ini bisnis Pak. Ini bukan investasi, ini bukan tempat Anda taruh duit nanti Anda dapat duit, nggak ada Pak. Jadi maksud saya gini, hidup ini sudah mengajari kita Pak bahwa semua kalau mau menikmati harus berproses. Oke. Nggak ada yang namanya nunggu dapat duit tuh, saya bingung Jadi asal loh. masuk kemudian yes, terus setelah itu menunggu. Nggak, masuk yes itu benar Pak. Oke. Masuk yes itu memang marketing plan kita. Anda mendaftarkan menjadi di dalam bagian menjadi komunitas, lalu Anda terlibat mengumpulkan 3 pembeli, ya Pak ya. Anda yes kan dalam hal ini kan 3 pembeli YES, Yes. Anda cukup. Itu memang bagian dari marketing kita. Nah pertanyaan saya nih Pak, 3 orang yang Anda ajak ini, saya kenal nggak Pak? Iya, kadang ada yang nembak-nembak sih Pak. Bukan, Bapak kenal nggak 3 orang ini? Kenal dong. Kenal nggak? Saya kenal dong. Saya kenal nggak? Bapak bisa jadi nggak kenal. Ya pasti tidak kenal. Ya ini kan kita duduk berdua aja nih Pak, yang mungkin kenal. Tapi kalau Anda, Bapak adalah orang dari Kalimantan, Bapak dari Sulawesi, Bapak dari bagian mana pun lah di kota di Indonesia ini. Saya tahu dari mana Pak? Iya. KLB kenal nggak Pak? Nggak kenal. Nggak kenal. Lalu siapa yang akan menginformasikan kepada 3 orang ini Pak untuk melakukan tanggung jawabnya? Ya tentunya yang mengajak dong. Siapa yang ngajak? Saya. Ya Bapak. Lalu kalau Anda, Bapak, sudah bawa 3 sudah yes, lalu habis itu Bapak diem, nunggu. Lah yang mengajarkan, yang mengedukasi dia siapa? Iya. Oke ya Pak ya? Nah KLPI Pak, saya Bapak berikan kami, kita berikan Zoom. Ya dong? Tapi kalau Anda Bapak sebagai orang yang mengajak 3, Anda tidak sampaikan berapa pentingnya Zoom ini, ya kan? Fungsinya Zoom ini apa, jadwal Zoomnya kapan? Emang 3 orang ini bisa tiba-tiba datang gitu Pak? Mungkin mereka sudah ada di dalam grup Pak. Bisa jadi, tapi apakah pasti buka grup Pak? Atau buka grup mungkin telat? Iya. Oke lah Pak, sudah buka grup tidak telat, niat nggak? Serius nggak? Serius nggak? Gitu. Jadi intinya gini, Anda mendaftar ada referral 3 cukup. Cukup Pak, tapi ingat 3 orang ini harus melakukan yang Anda lakukan. Siapa Pak yang mampu membuat mereka melakukan yang Bapak lakukan? Saya dong. Ya Bapak. Jangan lalu, oh harusnya Pak Basri dong, harusnya Pak Darmawan. Saya tidak kenal mereka Pak. Iya. KLPI juga tidak kenal mereka. Dan Bapak percaya nggak 3 orang itu masuk juga karena Bapak? Ya karena percaya saya. Nah ya itu. Lalu Bapak tidak edukasi, Bapak tidak pintarkan, Bapak tidak pakai supportnya, Bapak tidak mau dia ikut Zoom, Bapak sendiri negatif, Bapak sendiri ngomongnya nggak tahu, saya nggak jelas juga.
kira-kira menurut Bapak 3 orang Bapak itu akan melakukan yang Bapak lakukan? Mati ya. Nah kalau 3 orang itu tidak melakukan, mohon maaf Pak, Bapak tunggu pun sampai seumur hidup. Ada yang bilang Pak, itu sampai Mati hidup lagi. mati hidup lagi itu nggak bakal. Ya bener loh. Wong ada ini 3 orang nggak tahu Pak tugasnya. Iya. Beda cerita kalau dia bilang susah Pak. Intinya adalah dikerjakan, betul Pak ya? Ih. Diduplikasikan. Ya sebelum dikerjakan pahami dulu. Dipahami. Oke. Kenapa harus ada referral 3 itu kenapa? Nah ada juga pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Dikatakan bahwa seolah-olah auto renewal itu tidak disampaikan dari awal. Kami pada waktu gabung itu hanya disampaikan bahwa bayar sekali seumur hidup selesai. Tidak pernah disampaikan terkait auto renewal. Tapi sekarang kok ada itu daftar ulang. Oke, jadi gini Pak, kalau Bapak tanya soal itu, saya jawab dengan jawaban yang benar susah diterima. Oke. Gampangnya gini aja Pak, Bapak tahu informasi KLP dari siapa? Telusuri aja sampai atas, ketemunya siapa Pak? Kalau ketemunya Basri Susanto Pak, saya punya YouTube Pak, Bapak nonton aja YouTube, jangan dipotong-potong, di situ Bapak lihat ada nggak tuh ini. Kecuali Bapak dapat dari sumber dari orang lain. Oke. Ya, gitu. Jadi gini loh Pak, saya ambil contoh ya Pak. Saya tidak menyalahkan atau menyudutkan siapapun dalam video ini. Tapi saya mau informasikan gini. Kalau Anda belum mengerti, lalu Anda sosialisasi. Pertanyaan saya, yang Anda sosialisasikan udah benar belum? Pasti salah. Bukan salah Pak, pasti separoh. Iya. Iya betul. Gitu loh. Sekarang gini loh, Bapak tahu nggak renewal itu? Daftar ulang. Daftar ulang. Bapak tahu nggak gunanya daftar ulang itu? Oh itu penghasilan berulang dong? Itu di KLPI ya Pak. Bapak daftar ulang itu artinya Bapak pengen ada di situ Pak. Oke. Ya. Kenapa kami sampaikan 1 kali seumur hidup Pak? Dengan catatan Anda mengerjakan. Wong kalau Anda nunggu, Iya. makanya kan kalau dulu kan 1 bulan tidak kerja Pak, diblokir. Artinya apa? Masa sekali seumur hidup diblokir kan nggak nyambung. Iya. Tapi kan balik lagi, dipotong setengah-setengah. Pak, waktu anak Anda SD Pak, Anda nggak mungkin kasih tahu dia langsung pelajaran sampai kuliah Pak. Ya, mumet Pak, dasnya Pak. Nggak mungkin Pak, Bapak kasih dia sepotong. Berarti orang yang mengundang Bapak, ada 2 alasan. 1, dia tidak paham. Kedua, dia belum sampaikan. Kenapa? Ya belum waktunya kan, auto renewal itu setahun sekali Pak. Oke. Gitu. Itu sebabnya sekarang, ya Pak, mohon maaf ya Pak ya, kita lihat terlalu banyak orang pintar, ya tanda kutip loh Pak, menyimpulkan sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti, tapi dia simpulkan. Oh saya juga bingung kok, apa yang dia simpulkan? Ya, contoh dulu di saat ada pemblokiran ya, Nah. dulu di sistem kita awal itu kan ada pemblokiran. Nah. Kalau 1 bulan tidak yes diblokir, betul ya? Betul. Nah, ternyata ya setelah kita pahami terkait dengan hal tersebut ya, itu justru memberikan keuntungan kepada member adanya pemblokiran itu Pak. Betul. Betul. Kan Bapak yang ngomong, Iya, karena udah paham. betul. Kalau yang belum paham, Oke. mintanya apa? Nggak diblokir dong. Jangan diblokir dong. Seumur itu seumur hidup. Ngambil hak member dong. Tidak berperi kemanusiaan. Zolim ya. Zolimin dong. Sekarang saya tanya, mohon maaf nih, Iya. saya mau tanya loh Pak, siapa orang yang dulu minta semuanya jangan blokir? Buka dong anti blokir Lampung, buka dong anti blokir 14 cabang. Iya. Di mana orang-orangnya? Hilang Pak sekarang. Nah itu dia. Jadi mohon maaf ya Pak, member-member tuh harus pintar. Ada komentator Pak, bukan hanya di lapangan bola, di dalam bisnis itu selalu ada komentator. Tapi Pak, itulah bagian dalam perjuangan ini. Yang namanya sukses itu kan berjuang. Iya. Anda kalau tidak kuat, ya Anda terbang, Anda cabut gitu loh. Jadi saya mau sampaikan bahwa Pak, 1 aja sumber yang Bapak harus percaya Pak. Kalau di buku bijak kerjaan kita apa Pak? Nempel Pak. Nempelnya sama siapa? KLPI. Bapak mau tahu tentang KLPI? Hubungi admin Pak. Admin standby jam 8 sampai jam 8 malam kok. Admin adalah sumber yang paling valid Pak. Ya mohon maaf Pak. Saya dulu percayakan sama kepada member, tapi kenyataannya ketuanya Pak yang malah berat ya.
Saya bermasalah. Yang malah mempertanyakan loh kan saya bingung. Ketemu saya sudah, ya kan? Kalau anggaplah gini lah ya, member-member belum ketemu saya nggak ngerti. Bukankah saya lebih pintar? Mungkin, tapi mungkin juga saya pikir-pikir mungkin cara menjelaskan saya juga nggak pintar gitu. Nah, makanya mungkin itu salah satu alasannya saya nggak diujung lagi, gitu kan? Karena mungkin saya tambah ngomong orang tambah bingung pak. Mungkin gitu. Karena mungkin pelajaran kelas 1 tadi Pak, ya. Kemudian kita ngomong sampai kemudian di pelajaran anak-anak SMA misalnya. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Iya. Jadi sadarilah Anda tuh masih kelas 1. Jangan buru-buru, jangan ngerasa bahwa Anda tuh sudah kuliah, Anda sudah Tapi kan ada yang ngomong Pak, saya itu pemain misalkan. Ya. Saya itu pemain, ya. Apa saja saya pernah mainkan. Ya. Kemudian mereka merasa besar, ya, dan merasa pintar di saat dijelaskan dengan sistem yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Mereka udah kalau masalah yang seperti ini mainan saya, ya kan? Tapi ternyata mereka juga mental, Pak. Pak, ini ibu saya ngomong sama saya, Pak. Dia bilang ini Basri, ngomong aja boleh. Loh benar, gitu ya? saya dulu nggak ngerti Pak, Okay. kenapa ibu saya tuh ngomong begitu. Ya, jadi sekarang kalau kita mau bahas apapun, balik lagi video ini kan tujuannya edukasi ya Pak. Iya. Tidak ada niat atau pengen nyindir siapapun atau pengen siapapun enggak. Sekarang gini Pak, banyak orang bangga dengan kesuksesan di masa lalu. Betul. Banyak orang bangga dengan kehidupan di masa lalu. Pertanyaan saya, itu masa lalu Anda. Bagaimana saat ini? Kalau memang saat ini Anda sudah financial freedom, Anda bisa bantu banyak orang, Anda ngerasa Anda sudah cukup, ya semangat dan bermanfaat. Yang paling gampang ini, Pak, apa yang keluar dari dalam teko, ya itu pasti akan sama, Pak. Yang keluar dari dalam teko, ya Pak, itu pasti keluar sama. Kalau saya tuang teh, Pak, dari dalam ke gelas, pasti keluarnya teh, Pak. Tidak mungkin saya tuangnya teh, keluarnya kopi. Kalau lalu saya lihat hari ini yang di gelas Anda ternyata adalah kopi, Pak. Lalu Anda bilang, enggak Pak, itu tuh dalamnya Teh. kopi. Saya Saya nggak akan percaya. Kalau Anda pemain, saya akan lihat hasilnya aja. Misalnya, berapa besar tim Anda, berapa sanggup Anda duplikasi, berapa jauh Anda dihormati, bagaimana tata bahasa Anda, bagaimana karakter Anda, bagaimana nilai-nilai atau value hidup Anda, itu aja Pak. Ya saya tidak berhak menghakimi siapapun, tapi Pak, sebuah pohon dikenali dari mana Pak? Buahnya Pak. Dan buah itu memang ada Pak, tapi belum tentu manis kan Pak? Yes. Jadi kalau buah itu saya petik, lalu saya cicipin Pak, ternyata enak ya asam manis, saya tetap akan akui Pak bahwa itu buah jeruk atau buah apapun yang memang saya makan. Tapi kalau lalu saya lihat aja udah nggak pengen makan Pak, ya mohon maaf, durian itu enak ya Pak. Yes. Tapi tidak semua orang suka makan durian kan? Durian itu ada yang jutaan Pak harganya, tapi tidak semua orang suka makan durian. Itu sebabnya kalau Bapak KUHP ditulis Pak, dilarang membawa durian. Pesawat juga Nggak boleh Pak. Kenapa? Karena tidak semua orang suka durian. Padahal durian bukan makanan tidak enak. Tapi ingat, enaknya Bapak belum tentu enaknya saya. Pemainnya Bapak bener di tempat Bapak yang dulu. Apakah Bapak pemain di tempat ini? belum tentu. Pak. Buktikan. Jadi menurut saya ngomong apapun nggak ada gunanya hari ini. Kalau Anda sekarang nggak sukses ya Anda ceritakan di masa lalu ya. Ya berarti kita hidup di masa lalu aja, jangan sekarang. Ini kan 2025 nih. Bapak kalau cerita Bapak pemain buktikanlah di 2025. Saya kalau cerita Bapak tahu saya dulu siapa, percuma, nggak bodoh apa Pak. Oh saya. Ya kan itu saya lah Pak ya. Tapi sekali lagi seperti saya tadi awal saya katakan, ini saya sampaikan adalah ini bukan tempat untuk menyindir atau enggak. Saya mengajak semua orang hebat-hebat. Semua orang yang merasa punya pengalaman, semua orang yang punya prestasi, Pak. Sadarilah dulu kondisi sekarang. Kalau Anda sudah menyadarinya, yuk solusinya apa? Kalau Anda punya solusi, jangan dengarkan saya Pak, matikan video ini, lakukan solusi yang Anda miliki. Tapi kalau Anda tidak punya solusi Pak, kami punya solusi. Mari pelajari sistem kami, ya. Kalau masuk akal, ayo kerjakan. Kalau nggak masuk akal, tinggalkan aja Pak. Ngapain kita ngabisin waktu, ngabisin pikiran, ngabisin otot Pak, buat tambah dosa lagi Pak. Aduh, rugi Pak, rugi. Ya gitu.
Keren banget Pak Basri. Jadi terakhir, ini pertanyaan terakhir ya. Ini juga titipan dari teman-teman. Ya. Saat ini kan banyak sekali banyak teman-teman yang tidak bisa withdraw dikarenakan auto renewal tersebut atau orang-orang yang ada di bawahnya tidak auto renewal. Silakan Pak. Ya tadi saya udah jawab, pelajari dulu sistemnya. Oke. Jadi gini ya Pak, saya cerita dulu Pak. KLPI itu Pak, kalau dalam 30 hari member tidak yes itu diblokir. Oke ya Pak ya. Kalau dia terblokir, berarti akun itu punya perusahaan. Oke. Nah, pada saat akun terblokir punya perusahaan Pak, maka pada waktu si akun terblokir tadi auto renewal Pak, kan nggak ada duitnya tuh. Orangnya juga terblokir, itu akan di auto renewal sama perusahaan. Perusahaan yang bayar Ya karena kan milik perusahaan. Oke. Kalau milik bapak yang auto renewal. Iya. Karena diblokir punya kan. Lalu kan akhirnya member-member kan bersuara nih. Jangan blokir. Ya sudah. Kami melewati beberapa proses, kita ngobrol sama manajemen, ngobrol sama komite, ngobrol sama beberapa orang yang menurut kami pantas untuk kami ajak ngobrol, ya udah. Kami lakukan apa yang member mau. Ya kan? Yaitu apa? Tutup pemblokiran. Jangan ada yang diblokir. Tidak auto renewal, minuskan. Oh ya sudah. Itu permintaan member loh Pak. Padahal kami bikin peraturan. Kalau ada yang terblokir, kalau ada yang tidak auto renewal Pak, itu akun diblokir, diambil sama kami yang auto renewalkan. Supaya apa? Supaya Anda bisa WD dong. Yes. Anda tidak perlu mengalami kendala sekarang, minus selalu. Minus itu tanggung jawab kami Pak, kami yang punya perusahaan. Mengembangkan jaringan tanggung jawab Anda. Kalau Anda bilang bahwa, wah KLP cuma wadah doang, ya bener dong Pak. Kalau kami wadah, kami yang isi, ya Bapak nggak kebagian lah. Iya betul sekali. Lah iya dong. Iya kan? Iya kan, contoh nih saya ngomong Indomaret yang punya tempat, Indomaret yang punya produk, ya wajar yang dia punya. Bapak tugasnya cuma belanja aja. Apa Bapak dikasih penghasilan? Enggak dong. Ya enggak kan, kalau di sini kan Anda yang mengerjakan, kami siapin wadahnya. Itulah bentuk kerjasama dan kolaborasi. Lalu kalau berjawab pertanyaan Bapak, kenapa Anda tidak bisa WD? Anda pelajari sistemnya. Uang yang ada di saldo Anda itu bukan uang Anda. Oke. Itu adalah uang member-member Anda yang tidak auto renew, yang Anda larang untuk blokir. Kedua, saya nggak kenal Pak orang-orang. Kalau sekarang kemudian sebagian teman-teman ngomong ya sudah Pak, kalau gitu tolong blokir Pak. Oh nggak bisa dong. Kok Anda ngomongnya berarti Anda kemarin minta atas kepentingan apa? Saya pikir Anda minta untuk demi member. Berarti kan Anda nggak paham kan? Anda cuma pakai nama member aja kan? Pakai bendera member Pak, demi member. Anda nggak ngerti padahal. Demi member yang mana? Kalau sekarang minta diblokir lagi. Tapi kalau Anda mau diblokir gampang Pak. Anda hubungi member yang bersangkutan. Member yang bersangkutan hubungi kami Pak. Tolong blokir member saya, akun saya blokir. Loh itu kan permintaan Anda. Iya. Kalau Bapak yang minta, tolong blokir member si Anu. Anda siapa? Saya bukan pemilik akun kan? Oh iya dong. Oke. Harus orang bersangkutan, nggak bisa diblokirkan, ya nggak bisa Pak. Contoh nih Pak, saya blokir atas permintaan Bapak, yang diblokir mana? Siapa yang mau tanggung jawab? Yang ditutup KLPI dong. Loh iya Pak, jelas. Jadi maksud saya, Anda sudah minta anti blokir, kami berlakukan anti blokir, Anda tidak komplain ya? Kami blokir, Anda komplain, ya sudah lah. Nah, jadi hari ini ya menurut saya belajar lagi. Artinya gini, tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu kan baik. Tapi Pak saya mau nanya, enak nggak Pak punya saldo lagi Pak tahun kedua? Asik. Hah? Asik Pak. Asik ya Pak? Jadi datang lagi uangnya ya. Nah, asik ya Pak? Yes. Enak ya? Bapak kebayang Pak kalau yang datang itu bukan uang kecil, 10 juta, 20 juta, senang nggak? Amazing. Iya. Mau tahun depan mau datang lagi nggak Pak? Iya dong. Iya. Pastikan memang ada auto renewal. Oke. Oh iya. Baik, teman-teman semuanya ya. Oh tunggu satu lagi Pak, satu lagi. Pak, silakan. Banyak orang bilang gini Pak, saya nggak kenal orang-orangnya Pak, itu kan KLP yang susun. Memang iya kan Pak? Ya memang benar. Siapa yang suruh Anda ngurusin mereka, nggak perlu. Kami pun tidak kenal. Anda cukup fokus sama referral Anda. Mulai hari ini Anda udah sadari kan auto renewal asik kan? Yes. Enaknya pasifikkan beneran Anda di KLP. Anda tugasnya ingatkan referral Anda. Jangan lupa auto renewal. Kedua, kalau Anda tidak mau bayar lagi, kerjakan. Oke, siap.
Baik teman-teman semuanya, itu sebagian ya dari pertanyaan member-member yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sudah terjawab sebagian ya. Nanti di pertemuan yang lain kita akan kembali bahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak semua. Terima kasih banyak Pak Bas ya. Thank you. Ya. Oke, salam 5 Pilar. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton videonya. Salam sukses, salam 5 Pilar.